Baik saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan dan tema dalam kebaktian ini adalah Christ over Satan, dan ini adalah bagian yang ketiga karena saya lagi membahas ini dalam pembahasan berseri. Seri 1 di kebaktian pertama tadi, seri kedua, kebaktian kedua, dan ini adalah seri yang ketiga, yaitu bagian yang ketiga dari teks yang akan kita baca ini. Matius 8, 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Nah saudara, cerita yang baru kita baca dari Injil Matius ini sebenarnya ada juga di Injil Markus, ada juga di Injil Lukas. Nah, Injil Markus membahasnya dengan lebih panjang dibandingkan dengan Matius dan Lukas. Dan karena itu untuk mendapatkan gambaran tentang kisah ini seutuhnya, maka nanti waktu saya bahas kadang-kadang saya mengutip juga dari versi Markus maupun juga Lukas. Dan saya sudah bilang tadi, saya lagi membahas teks ini secara detail dan ini adalah bagian yang ketiga. Nah, pada bagian yang pertama saya khusus membahas kasus kerasukan setan. Lalu bagian yang kedua adalah bagaimana reaksi setan-setan terhadap Kristus. Dan sekarang saya mau bahas yang ketiga, yaitu tindakan Kristus terhadap setan-setan. Jadi setan-setan yang merasuk orang itu, nah mereka datang dan sujud kepada Yesus dan bilang, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus anak Allah?" Dan setelah itu kita bisa lihat tindakan Kristus terhadap setan-setan ini itu nampak dalam ayat 30 sampai 32 di mana dikatakan di sana ya, seperti yang kita sudah baca tadi, setan-setan itu minta kepada Yesus supaya masuk ke dalam babi-babi dan Yesus itu mengabulkan permohonannya. Nah, karena itu maka saya akan secara khusus pada bagian ini bahas bagian ini. Saya mau bahas 2 hal di sini. Pertama adalah mari kita lihat permintaan setan-setan itu. Nah, permintaan setan-setan di sini adalah mereka minta diizinkan masuk ke dalam babi-babi. Dalam versi Markus 5 ayat 12 dikatakan begini, "Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Setan minta pada Yesus supaya mereka pindah ke babi-babi. Mengapa setan mengajukan permintaan itu? Karena sebelumnya Yesus mau mengusir mereka. Lihat dalam Lukas 5 ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya mereka, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang itu." Karena Yesus usir roh jahat atau setan itu, maka setan-setan ini meminta supaya mereka itu masuk ke babi-babi. Nah, berapa setan? Dalam bagian pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya nama mereka itu legion. 1 legion itu adalah 6.000 personil. Jadi kalau setan-setan itu bernama legion, itu berarti bahwa 2 orang yang kerasukan setan itu sedang dirasuk oleh kira-kira 6.000 setan. Maka 6.000 setan ini itu minta masuk ke dalam babi-babi. Saudara, mengapa sampai setan minta diusir atau minta masuk ke dalam babi? Apakah ada sesuatu yang menarik dari babi sehingga setan minta masuk ke sana?
Ini perlu ditekankan karena ada orang bilang bahwa setan suka pada babi. Sehingga orang-orang yang suka pada babi, termasuk yang suka daging babi, itu mirip setan. Nah, ada yang mengatakan demikian. Tapi saudara-saudara, sebenarnya kita bisa lihat bahwa setan minta masuk ke babi karena kebetulan di situ ada babi. Itu dijelaskan dalam Matius 8 ayat 30. Tidak jauh dari mereka sejumlah besar babi sedang mencari makan. Seandainya yang di situ domba, maka setan pasti minta masuk ke domba. Tapi karena di situ babi, maka setan minta untuk masuk ke babi. Tapi saudara, terlepas dari hal itu, maka ada sesuatu yang menarik di sini, yakni setan tidak bisa sekonyong-konyong masuk ke babi. Untuk bisa masuk ke babi, setan butuh izin Yesus. Ya. Setan tidak bisa atas kemauan sendiri masuk ke babi. Dia harus perlu izin Yesus baru bisa melakukan atau bikin sesuatu. Tidak ada pekerjaan setan. Setan itu memang punya kuasa yang besar. Tapi dibandingkan dengan Yesus, setan tidak punya kuasa. Dan karenanya dia hanya bisa melakukan sesuatu kalau Yesus mengizinkannya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa kuasa Yesus, kuasa Kristus berada di atas kuasa setan-setan. Semua butuh izin Yesus baru setan bisa bikin ini dan bikin itu. Seorang penafsir namanya William Hendrickson, dia bilang begini. Tanpa izin ini setan-setan tidak akan bisa melaksanakan rencana mereka. Segala sesuatu bahkan dalam alam setan sepenuhnya ada di bawah kontrol dari Kristus. Alam setan pun itu ada di bawah kontrol Kristus. Dan ini benar sekali. Tanpa izin Yesus, setan-setan tidak bisa melukai seekor babi pun. Jangankan melukai, masuk saja tidak bisa tanpa izin Yesus. Dan sekali lagi, ini menunjukkan bahwa setan itu biarpun hebat kuasanya, tapi ada batasnya. Sekalipun dia berkuasa, tapi dia tidak berkuasa menggunakan kekuatannya tanpa seizin dari Tuhan. Saudara, di dalam kasus Ayub misalnya, setan tidak bisa menyerang Ayub tanpa izin dari Tuhan. Dan saudara, bahkan kita bisa melihat, jangankan Ayub, harta benda Ayub pun itu tidak bisa dijamah oleh setan tanpa izin Tuhan. Dan begitu Tuhan memberikan persetujuannya, barulah setan bisa menyerang. Itu pun dibatasi, batas serangan itu dibatasi oleh Tuhan. Coba lihat Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Semua boleh, tapi diri Ayub tidak boleh. Maka setan menimpakan segala macam kesulitan dalam hidup Ayub. Ternak-ternaknya, rumah-rumahnya, anak-anaknya, semua yang dipunyai Ayub. Tapi diri Ayub tidak bisa disentuh. Kenapa? Tuhan kasih batasan, tidak boleh. Maka setan tidak bisa melakukan sesuatu di luar batasan yang sudah Tuhan berikan. Nanti pada babak kedua dari cerita Ayub itu, sekarang Tuhan izinkan setan serang diri Ayub. Yang pertama tidak boleh diri. Yang kedua boleh serang Ayub, tapi nyawa tidak boleh. Ayub 2 ayat 6-7. Maka firman Tuhan pada iblis, nah dia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, ditimpanya Ayub dengan segala bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepala. Seluruh tubuh Ayub itu diserang oleh iblis. Tapi nyawa Ayub apakah setan bisa ambil? Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan berikan batasan di situ. Nyawanya, sayangkan nyawanya. Maka semua ini meneguhkan bahwa kebenarannya adalah bahwa setan tidak bisa buat apa-apa tanpa izin dan tanpa kehendak Tuhan. Jameson, Fawcett, and Brown bilang begini. Iblis tidak mempunyai kuasa terhadap manusia sampai Allah memberikannya. Nah saudara-saudara, kalau setan-setan tunduk kepada Tuhan, setan-setan tunduk kepada Yesus dan hanya bisa melakukan sesuatu atas izin Tuhan, ini seharusnya mendatangkan ketenangan bagi kita. Mendatangkan penghiburan bagi kita bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita, itu semua atas izin Tuhan.
Setan tidak bisa melakukan sesuatu kepadamu sepanjang Tuhan tidak izinkan itu. Kalau sampai itu terjadi padamu, berarti memang Tuhan mengizinkannya. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan tidak memberikan izin pada setan, atau Tuhan berikan izin setan sampai pada titik ini, setan tidak bisa melewati titik itu. Karena itu saudara, tanpa izin Tuhan, setan tidak bisa menyerang saudara. Kalau sampai saudara diserang, memang Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Mungkin untuk menguji imanmu sama seperti dia menguji iman Ayub. Nah, mungkin ada satu hal yang perlu kita tanyakan di sini adalah, Pak Pendeta, setan bisa bunuh orang apa enggak? Tentu saja bisa kalau Tuhan izinkan. Contohnya anak-anak Ayub. Tuhan bilang, Ayub tidak boleh nyawanya. Tapi Tuhan tidak memberikan batasan kepada anak-anak Ayub. Maka anak-anak Ayub bisa dibunuh oleh setan. Ayub pasal 1, 18-19. Sementara orang berbicara, datanglah orang lain berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Nah, sesuai konteksnya itu adalah serangan setan. Maka setan menyerang sampai akhirnya anak-anak Ayub itu mati. Itu berarti Tuhan memang bisa izinkan setan itu membunuh orang. Tapi saudara, apakah setan diizinkan untuk membunuh orang? Bisa kalau itu adalah orang Kristen yang bukan orang Kristen sejati. Jikalau orang Kristen sejati itu bisa diizinkan oleh Tuhan, tapi pembunuhan secara tidak langsung. Apa yang saya maksudkan dengan pembunuhan secara langsung atau tidak langsung? Misalnya begini, bahwa apakah di dalam ayat itu tadi, apakah setan langsung cabut nyawa anak-anak Ayub? Tidak. Setan memakai sebuah kecelakaan, dan kecelakaannya adalah angin ribut bertiup, rubuhlah rumah, maka matilah anak-anak Ayub. Maka itu serangan setan, tapi serangan setan secara tidak langsung melalui sebuah kecelakaan. Ambil contoh begini, kalau ada penginjil, orang memberitakan Injil, lalu dibunuh oleh orang. Yang terlihat dibunuh oleh orang, tapi itu bisa jadi merupakan pembunuhan setan melalui orang-orang itu. Tapi bukan pembunuhan secara langsung, karena melalui tangan manusia. Sekarang kita bisa melihat begini ya, Kain bunuh Habel. Apakah setan yang membunuh Habel? Secara kasat mata Kainlah yang membunuh Habel, bukan setan. Tapi Alkitab juga berkata bahwa di balik Kain itu ada setan. 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Atau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang, Kain yang menjadi anak iblis dan membunuh saudaranya. Itu berarti bahwa memang setan membunuh Habel tapi menggunakan Kain. Sehingga pembunuhan itu adalah pembunuhan yang tidak langsung. Yesus sendiri juga pernah mau dibunuh oleh orang Yahudi. Dan Yesus beritahu bahwa rencana pembunuhan dirinya oleh orang Yahudi sebenarnya iblis di balik itu. Yohanes 8 ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Nah, setelah itu di ayat 41 dia bilang, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Berarti orang-orang Yahudi dipakai oleh setan untuk membunuh Yesus. Maka pembunuhan secara tidak langsung oleh setan kepada manusia itu bisa saja jadi atas izin Tuhan. Tapi yang tidak bisa adalah pembunuhan setan kepada manusia secara langsung. Yang ini Tuhan tidak bisa dan tidak pernah izinkan. Maksud saya dengan pembunuhan secara langsung ini adalah bahwa misalnya seorang percaya disantet lalu berhasil dibunuh. Seorang anak Tuhan kena sihir lalu mati. Kena kuasa gelap lalu mati. Yang model begitu tidak bisa. Karena Tuhan tidak bisa mengizinkan anaknya
dibunuh oleh setan secara langsung. Kalau secara tidak langsung bisa. Saudara-saudara, apakah dasarnya mengatakan demikian? Di dalam perjanjian lama, Raja Moab itu pernah berniat jahat untuk menghabisi bangsa Israel. Lalu dia menyewa seorang semacam dukun untuk memberikan semacam kata-kata kutuk terhadap atau mantra terhadap bangsa Israel supaya bangsa Israel itu dihancurkan. Nah, dukun yang disewa oleh Raja Balak itu namanya Bileam. Sekarang kita melihat bilangan 23, 21. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Jadi Bileam ini bisa membuat mantra-mantra serang Israel. Tapi setiap kali dia pakai mantra serang Israel, Tuhan ubah kutuk itu jadi berkat. Maka muncullah ayat ini. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan terhadap orang Israel. Atas dasar ini kita boleh mengatakan bahwa anak-anak Tuhan atau orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan tidak mungkin dibunuh oleh setan secara langsung. Dibunuh secara tidak langsung melalui kejahatan orang lain, melalui kecelakaan bisa seperti anak-anak Ayub. Tapi kalau pembunuhan secara langsung itu tidak bisa. Karena itu kalau saudara orang percaya, saudara tidak perlu takut kepada santet atau sihir macam apapun. Karena tidak mungkin itu terjadi. Bagi orang percaya tidak ada mempan. Nah, atas dasar inilah maka penggunaan kuasa gelap tidak bisa membunuh seorang anak Tuhan. Seorang penafsir namanya John Gill, dia bilang begini. Di sini Balak menyadari bahwa semua mantra dan tenungannya tidak bermakna sama sekali dan tidak akan berhasil membawa kutuk kepada Israel. Adalah sia-sia baginya menggunakan mantra dan tenungannya. Sama sia-sianya bagi Balak mengharapkan sesuatu dari mantra dan tenungan tersebut. Baik dia maupun tukang sihir dan dukun lain menggunakan semua kemampuan yang mereka miliki tidak mampu mengakibatkan kerugian pada umat yang mendapatkan perlindungan khusus Allah, yaitu bagi gerejanya yang Allah mau tidak menguasainya. Karena itu saya juga lihat sebuah tulisan dari John Piper. John Piper berkata, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan bagi Israel, apalagi terhadap mempelai Kristus. Saya sendiri pengalaman pelayanan banyak melayani di kalangan okultisme, kuasa-kuasa gelap. Tapi saudara-saudara, sampai hari ini tidak ada satu kuasa gelap pun bisa menang, apalagi bisa membunuh saya. Tidak bisa. Karena saya pegang janji Tuhan, bagi anak-anak Tuhan tidak ada mantra yang mempan. Nah, ini perlu kita perhatikan karena dalam banyak hidup kita hari-hari ada orang percaya bahwa setan begitu berkuasa sampai bisa bunuh orang langsung. Kalau sampai bisa, itu orang Kristen KTP saja. Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau Kristen yang sungguh-sungguh, ada Roh Kudus, ada Kristus di dalamnya, tidak bisa. Sama seperti dalam ibadah pertama, saya juga bilang bahwa kalau ada Roh Kudus dalam hati kamu, kamu tidak mungkin kerasukan. Kalau diserang setan biasa bisa, tapi sampai kerasukan tidak bisa. Karena kalau Roh Kudus ada dalam kamu, tiba-tiba setan menguasai kamu. Apakah setan masuk, dia usir Roh Kudus keluar? Ataukah dia dan setan berbagi tempat di dalam hati saudara? Atau memang di dalam diri saudara tidak ada Roh Kudus, makanya setan bisa leluasa masuk? Kemungkinan terakhir lebih benar. Maka orang kerasukan setan itu adalah orang Kristen KTP. Kristen sejati tak mungkin dirasuk setan. Kristen sejati tak mungkin dibunuh secara langsung oleh setan. Tuhan tidak akan mengizinkan itu. Karena itu tidak perlu takut. Setan itu tidak takut kita sebenarnya, ya. Tapi karena kita di dalam tangan Tuhan, makanya setan takut itu. Saya pernah melayani di sebuah desa di Kediri, Jawa Timur. Satu malam nganggur-nganggur tidur. Saya lihat ada cicak. Lalu ada nyamuk. Lalu cicak ini mendekati nyamuk, hendak menangkap nyamuk itu dan mau makan. Teringatlah saya akan lagu masa kecil. Cicak-cicak di dinding, saya iringi dia dengan lagu.
datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Waktu cicak, hap, nyamuknya lari. Maka cicaknya kehilangan nyamuk. Saya pikir-pikir kasihan ya, mau makan malam gak dapat. Tiba-tiba nyamuknya hinggap di tangan saya. Begitu nyamuknya hinggap di tangan saya, tak, dapat. Maka muncullah perasaan peri kebinatangan saya untuk bantu nyamuk itu. Maka saya ambil nyamuknya, naik di kursi dan nicak nyamuknya. Cicaknya lari. Pertanyaannya, mengapa cicak lari? Tadi kan dia mau tangkap nyamuk, sekarang ada nyamuk kok lari? Apa yang dia takuti? Apakah cicak takut pada nyamuk? Tidak, cicak tidak takut nyamuk. Cicak takut kepada tangan yang memegang nyamuk. Setan tidak takut pada saudara. Tapi kalau saudara ada dalam tangan Tuhan, maka setan menjadi takut dan bisa dilawan, bisa diusir. Nah karena itulah maka di sini kita harus sadar sungguh-sungguh bahwa kalau kita benar-benar orang percaya, yakinlah bahwa tidak ada satu kuasa gelap pun yang bisa menang, apalagi membunuh kita. Nah saudara-saudara, di sini kita juga harus menyadari ya bahwa ada juga kita memang setan ini itu kita perlu waspada karena memang saya percaya ada serangan-serangan setan kepada kita. Tapi tidak semua hal yang terjadi kepada kita itu merupakan serangan setan secara langsung. Misalnya orang sakit. Apakah setan bisa menyebabkan orang sakit? Bisa. Tapi apakah semua sakit itu karena pekerjaan setan? Tidak. Karena ada penyakit yang murni sakit fisik, ada pekerjaan setan, ada efek psikologis. Apakah orang bisa sakit karena psikologis? Bisa. Coba lihat 2 Samuel 13. Sesudah itu terjadilah berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga dia jatuh sakit karena Tamar. Bayangkan ada orang jatuh cinta sampai sakit gara-gara jatuh cinta kan? Itu sakit psikologis. Maka ada orang sakit karena psikologis. Ada orang sakit karena murni sakit fisik. 1 Timotius 5:23. Janganlah lagi minum air, melainkan tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Maka menyadari hal ini kita perlu bedakan. Kalau orang sakit karena kuasa setan, setannya mesti diusir. Tapi kalau orang sakit karena efek psikologis, gak usah usir setannya, gak ada di situ. Terus apa? Hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau sakitnya murni sakit fisik, gak usah usir setannya. Beri obat di apotek. Karena itu tidak ada unsur setan di situ. Ini penting sekali. Ada orang yang sakit sebenarnya sakit TBC. Tapi tidak mau ke dokter. Kenapa? Ini setan. Jadi mereka berdoa saja. Akhirnya parah. Begitu lari ke rumah sakit, mati di jalan. Karena dikira itu adalah pekerjaan setan. Setan bisa menyerang. Tapi itu bukan segala sakit itu akibat dari setan. Nah karena itu di sini kita bisa melihat bahwa hati-hatilah bahwa kita selalu memilah sesuatu. Ada yang memang diakibatkan oleh fisik, ada psikologis. Coba saudara bayangkanlah kalau hati yang gembira adalah obat. Firman bilang hati yang gembira adalah obat. Kalau saudara jatuh motor tulang patah, lalu bergembiralah, sembuh. Tidak kan? Berarti penanganannya harus secara psikologis. Nah, kembali persoalan kita, setan tidak bisa melakukan apapun tanpa izin Tuhan. Kalau untuk memasuki dan melukai babi dan membunuh babi atas izin Tuhan, maka tidak mungkin setan sampai membunuh saudara tanpa izin Tuhan. Henry bilang begini, ini membuat umat Tuhan tenang karena meskipun kuasa iblis begitu hebat, namun kuasa itu terbatas dan tidak sepadan dengan kejahatan yang boleh ia lakukan. Apa jadinya kalau seandainya kuasa dan kejahatan iblis sama-sama boleh digunakan dengan bebas? Terutama bahwa semua itu berada di bawah pengawasan Yesus Tuhan kita. Sahabat dan juru selamat kita yang paling setia dan berkuasa. Iblis dan sekutu-kutunya tidak dapat berbuat lebih jauh melampaui apa yang diizinkan bagi mereka. Disinilah gelombang-gelombang mereka yang congkak akan dihentikan. Maka bersyukurlah bahwa hidup kita tidak dikontrol oleh setan, tapi oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah pengabulan Kristus atas permintaan setan-setan. Terhadap permintaan setan masuk babi.
Ternyata Yesus mengabulkan. Matius 8:32. Yesus berkata pada mereka, pergilah. Mungkin aneh bahwa sesuatu permintaan setan bisa dikabulkan oleh Tuhan. Tapi tentu Tuhan mengizinkan itu ada maksudnya. Begitu mendapatkan izin dari Yesus, setan-setan langsung memasuki babi-babi. Dan lihatlah apa yang terjadi. Ayat 32. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Setan memasuki babi-babi. Ini menunjukkan bahwa atas izin Tuhan, setan bisa pakai binatang. Makanya di Taman Eden, siapa yang goda Hawa? Ular kan? Tapi tidak pernah dikatakan iblis. Di Kejadian pasal 3, iblis setan tidak muncul namanya. Tapi ular. Tapi dari seluruh kitab suci kita tahu, yang mencobai dan menggodai Hawa itu adalah iblis. Berarti iblis memang bisa memakai binatang. Dan saudara-saudara, setelah dirasuk setan-setan itu, babi-babi terjun dan mati semua di dalam air. Markus memberikan tambahan. Markus 5:13. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya. Berapa setan yang merasuk? 6.000. Berapa babi? 2.000. Berarti 6.000 setan masuk ke 2.000 babi. Maka satu babi dihuni berapa setan? 3 setan. Satu babi dihuni oleh 3 setan. Dan pengaruhnya begitu besar. Seluruh babi itu terjun mati di dalam jurang. Nah, ada orang bertanya, mengapa setan-setan yang di dalam babi itu mau terjun ke dalam jurang? Calvin menafsirkan bahwa setan-setan itu ingin terjun ke dalam jurang supaya pemilik babi marah, lalu pemilik babi usir Yesus. Dengan kata lain, terjunnya babi-babi ke dalam jurang oleh setan itu adalah aksi balas dendam setan kepada Yesus. Nah, coba kita lihat Matius 8:33. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakan segala sesuatu. Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya dia meninggalkan daerah mereka. Maka mereka usir Yesus. Jadi Yesus usir setan, setan masuk ke babi, babi terjun ke jurang, lalu pemilik babi marah, lalu mereka usir Yesus keluar dari Gadara. Jadi setan diusir dan dia berupaya supaya Yesus juga diusir. Maka ini semacam tindakan balas dendam. Tapi saudara-saudara, saya kira ada hal yang lain yang menarik di sini. Mengapa sampai Yesus pun mengizinkan babi-babi itu terjun ke dalam jurang? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, ada yang menafsirkan bahwa itu adalah bentuk hajaran Tuhan kepada pengusaha babi. Ya, asumsi dari tafsiran ini adalah wilayah itu termasuk adalah wilayah orang Israel. Kalau itu adalah penduduk Israel, maka memang pada saat itu babi itu dianggap sebagai binatang haram. Maka orang Yahudi tidak makan babi. Aturan ini tidak berlaku lagi sekarang. Tapi zaman perjanjian lama, babi termasuk binatang haram. Sehingga memelihara babi, apalagi mengkonsumsi babi, maka itu sesuatu yang melawan Imamat 11 ayat 7. Dan 2.000 ekor babi, sekarang babi 1 ekor berapa? Ya, kalau babi 1 ekor taksiran rendah 5 juta, bayangkan 2.000 ekor babi, maka itu bisa 10 miliar. Nah, itu berarti bahwa orang-orang di sana itu mencari nafkah dengan memelihara babi. Padahal babi itu hukumnya haram pada waktu itu. Berarti mereka sedang mencari nafkah dengan cara yang melawan firman. Maka Tuhan mengajar mereka dengan babi-babi itu mati semua 2.000 ekor. Kalau tafsiran ini benar, maka ini adalah sesuatu yang penting bahwa Tuhan bisa menghajar kita kalau kita mencari nafkah dengan cara yang melawan firman Tuhan. Saudara, hari ini ada banyak orang yang cari nafkah dengan cara-cara yang melawan firman Tuhan. Mereka bisa menjual barang palsu. Mereka bisa menjual dengan menipu. Mereka bisa melakukan penipuan, korupsi dan sebagainya. Semua itu adalah cara mencari nafkah yang melawan firman Tuhan.
Dan jangan heran kalau Tuhan bisa menghukum orang-orang itu dengan matinya babi-babinya, maka Tuhan juga bisa menghukum atau menghajar setiap orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak benar, yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Sekarang saudara pikir saudara dapat uang banyak dari mana? Hasil kerja saudara. Adakah saudara yang kerja dengan cara yang melawan Tuhan? Apakah saudara menghasilkan uang dengan cara yang tidak sesuai firman Tuhan? Kalau ya, bertobatlah. Karena Tuhan bisa menghajar saudara sama seperti dia menghajar peternak babi di Gadara ini. Clark berkata, para pemilik babi kehilangan milik mereka. Dia mengizinkan mereka, milik kepunyaan mereka untuk hilang. Kadang-kadang karena keadilan, yaitu untuk menghukum kita karena mendapatkan atau mempertahankan dengan ketamakan dan ketidakadilan. Semua upaya cari makan, cari nafkah dengan cara tidak benar dan tidak adil, itu bisa mendatangkan hajaran Tuhan buat saudara. Berhati-hatilah. Ada penafsiran kedua. Penafsiran yang kedua adalah ada yang menafsirkan bahwa itu adalah bentuk ujian Tuhan kepada pengusaha babi. Asumsi dari tafsiran ini adalah orang-orang Gadara itu bukan orang Israel. Kalau mereka bukan orang Israel, maka sebenarnya tidak ada hukum halal haram di sana. Karena mereka tidak mendapatkan hukum Taurat yang melarang untuk makan babi atau jual atau pelihara babi. Kalau itu benar, maka mereka memang tidak salah waktu mereka pelihara babi. Kalau itu benar, maka tafsiran ini adalah Tuhan izinkan babi 2000 ekor mati sebagai ujian iman bagi para pemilik babi. Sama seperti Tuhan izinkan Ayub kehilangan harta benda seluruhnya. Itu karena ujian Tuhan. Supaya imannya bisa terbentuk lewat kehilangan-kehilangan yang dia alami. Maka kalau saudara kerja jujur, saudara cari uang jujur, cari uang dengan benar. Tapi saudara masih mengalami kesialan-kesialan. Bisa jadi memang Tuhan sedang menguji saudara. Seperti dia menguji Ayub. Kemungkinan yang ketiga adalah ada yang menafsirkan bahwa hal itu diizinkan oleh Yesus untuk memberikan pemahaman bahwa nilai 2 orang manusia yang kerasukan tadi lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Saudara, 2000 ekor babi kalau 5 juta saja maka nilainya 10 miliar. Nah, maka sebenarnya Yesus mau mengatakan menyelamatkan 2 orang kerasukan lalu korbankan 2000 babi. Artinya 2 orang ini, nyawa 2 orang lebih mahal daripada nyawa 2000 babi. Karena itulah jangan hargai babi lebih daripada hargai manusia. Banyak orang lebih menghargai babinya daripada manusia. Lebih menghargai harta benda dari manusia. Ingat, nyawa manusia, nilai manusia itu begitu berharga. Sampai 2000 ekor babi dikorbankan demi 2 nyawa ini. Maka bagi Tuhan adalah ingat, nyawa orang itu lebih berharga. Tapi banyak kali kita lebih menghargai barang daripada nyawa, bukan? Waktu saya masih kecil, papa saya punya sepeda motor dan dia tidak mengizinkan kami sentuh sepeda motornya. Maka saya pun tidak tahu cara membawa sepeda motor. Satu kali papa saya mau menatar guru-guru dan dia sudah panasin motornya di halaman. Sementara dia masih di dalam rumah, saya dorong motornya ke atas untuk latihan. Entah apa yang saya sentuh di sana. Sekarang begitu masuk gigi, lepas kopling, motor gak mau jalan lagi. Saking takutnya saya datang parkir kembali motor itu dan saya pura-pura diam, tidak tahu apa-apa. Papa saya datang ambil motor karena di atas gunung. Dia cuma tanpa masuk persneling terus jalan sampai bawah gunung. Begitu masuk gigi naik, motor gak mau naik. Maka dia parkir motor situ dan dia jalan pulang. Lalu dia panggil anak-anak semua. Papa mau mengajar, tapi entah siapa yang bikin motor papa rusak. Siapa yang tadi ambil motor papa? Coba angkat tangan. Saya sama adik-adik angkat tangan. Karena papa omong lemah lembut, kita pikir aman. Jadi dia jalan-jalan, siapa yang tadi ambil barang papa? Ya, motor papa. Kita sudah tunduk rasa bersalah. Tiba-tiba dia pak. Satu adik saya terlempar, saya kaget bahaya. Lari, dia ambil batu besar begini dan hantam kepala saya. Dan betul-betul set, kena ujung rambut saya, bolong itu pintu. Saya pikir kalau kena saya hari ini tidak ada namanya pendeta Esra. Pasti sudah almarhum.
Tapi sampai saya pikir, apakah sepeda motor itu lebih berharga daripada nyawa saya, anaknya? Tapi tanpa sadar banyak orang begitu. Lebih menghargai barang, lebih menghargai binatang, atau apapun lebih daripada nyawa manusia. Tuhan mengizinkan masuk babi-babi untuk menunjukkan 2 orang manusia lebih berharga daripada ribuan babi. Atau penafsiran keempat, ada yang menafsirkan bahwa hal itu diizinkan oleh Yesus untuk menunjukkan betapa bahayanya setan-setan bagi kita seandainya tidak dikekang olehnya. Jadi setan itu begitu berbahaya. Sekarang, bisakah kamu lihat bahayanya setan-setan? Ya, izinkan dia masuk babi, terjun semua dan mati semua, habislah 2000 babi. Itu menunjukkan betapa kejamnya setan, betapa jahatnya setan. Dan kalau dia bisa lakukan itu pada 2000 ekor babi, maka dia bisa melakukan hal yang sama kepada saudara. Seorang menafsir begini, mungkin Yesus sedang menggunakan mujizat ini untuk menunjukkan pada mereka tentang dengkinya roh-roh jahat yang sebenarnya menguasai mereka. Setan begitu bahaya. Di dalam part 1 tadi saya jelaskan betapa bahayanya setan di dalam merasuk. Dia mengakibatkan penderitaan begitu luar biasa bagi orang yang dirasuknya. Dan setiap saat setan bisa menghabisi kita seandainya tidak ada kuasa Tuhan yang mengekangnya. Karena itu ingatlah apa yang terjadi pada Ayub. Bahwa setan bisa menghabisi Ayub hanya karena ada pengekangan dari Tuhan. Membuat dia tidak bisa menghabisi Ayub. Perhatikan Ayub 1 ayat 10. Ayub, setan sadar ini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Maksudnya Ayub sampai hidup baik-baik. Ayub sampai punya kekayaan. Ayub hidup tenang. Itu karena ada penjagaan Tuhan. Begitu Tuhan cabut penjagaan itu, maka setan langsung menyerang. Dan habislah semuanya. Kalau begitu saudara-saudara, sebenarnya kita harus menyadari. Kalau hidupmu sampai hari ini baik-baik saja. Jangan pikir setan tidak kepengen serang saudara. Dia terlalu kepengen serang saudara. Hanya karena tangan Tuhan belum mengizinkannya. Maka saudara masih aman. Hari ini masih sehat-sehat. Berarti ada pengekangan Tuhan kepada setan. Hari ini harta saudara masih aman-aman. Keluarga saudara masih aman-aman. Bisnis masih jalan lancar. Segala sesuatu masih aman. Itu karena Tuhan menaruh pagar. Sehingga iblis tidak bisa menyerangnya. Begitu pagar itu diangkat. Saudara bisa dihabisinya. Maka John Calvin bilang, tanpa dia kita akan binasa satu hari 100.000 kali. Kalau tanpa dia. Kalau begitu sebenarnya tanpa Tuhan kita semua habis. Tapi kalau hari ini masih aman, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Maka selalulah bersyukur. Selalu berterima kasih. Ada orang bilang, Pak, kenapa saya tiap hari berdoa tapi tidak ada hal baik datang pada saya? Saya jawab, mungkin kamu berdoa dan merasa tidak ada hal baik datang pada kamu. Hal baik mungkin tidak datang. Tapi hal buruk juga dicegah dari hidup saudara. Ya. Itu semua karena anugerah. Bersyukurlah kalau hidupmu masih baik-baik. Dan selalulah percaya bahwa sekalipun setan rindu menyerang saudara. Tapi ada pengekangan Tuhan yang menjaga dan melindungi saudara. Amen. Tuhan memberkati kita.